Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke kota Y. Yang terbaik adalah kita menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan sesegera mungkin. Jika tidak ada di antara kalian yang keberatan, kami akan pergi sekarang. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xin Lan. Dia mengangguk dan membuat keputusan. Setelah itu, dia menoleh ke Tianhuo Zunze dan Xiao Yi dan bertanya kepada mereka apa yang mereka pikirkan. Xiao Yi secara alami tidak keberatan dengan ini. Setelah berpikir keras, Tianhuo Zunze juga mengangguk. Dia berkata, setelah maju ke Douzun, saya sudah bisa terus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi douqi di tubuh saya. Saya juga bisa berlatih sambil bepergian. Tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua sepakat. Dia segera berjalan keluar dari lembah Dewa Jatuh. Tianhuo Zunze dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Setelah 2 hari bepergian, kelompok Xiao Yan secara bertahap mendekati pintu keluar dari lembah Dewa Jatuh. Lalu lintas manusia secara bertahap meningkat. Demi keamanan, kelompok Xiao Yan memakai doupeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dari apa yang dikatakan Xin Lan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mereka semua. Meskipun mereka mungkin tidak takut, masih akan sedikit merepotkan jika mereka diekspos. Saat ini, Xiao Yan sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah Xiao Yi. Secara alami lebih baik jika masalah ini tidak muncul. Pintu masuk lembah Dewa Jatuh masih dipenuhi dengan lautan manusia. Itu tidak berkurang karena aliran waktu. Tampaknya masih ada banyak orang yang tertarik dengan hadiah setinggi langit yang ditawarkan lembah sungai es. Namun, lembah Dewa Jatuh saat ini tidak lagi memiliki satu penjaga pribadi lembah sungai es. Mungkin ini karena kelompok Tianxi benar-benar dikalahkan. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak bertemu dengan hambatan sedikit pun, dan mereka berhasil keluar dari lembah Dewa Jatuh. Setelah itu, mereka menemukan daerah sepi dan bergegas ke kota Y dari sana. Aliran Dewa Jatuh tidak jauh dari kota Y. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka mencapai kota hijau subur ini, terletak di beberapa dataran, dalam waktu setengah hari. Beberapa dari mereka mendarat di kota, tetapi tidak tinggal lama. Dengan Xin Lan memimpin mereka, mereka bergegas ke manor klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiao Yan tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye dibuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiao Yan adalah bahwa tidak ada satu penjaga pun di pintu masuk. Apalagi pintu tebal itu menunjukkan tanda-tanda rusak. Ekspresi Xin Lan tanpa sadar berubah ketika dia melihat pintu yang rusak. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan menyerang. Xiao Yan merentangkan tangannya di belakangnya. Adegan ini dengan jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tidak terduga bahwa klan Ye telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Saat ini, Xiao Yan tidak mengenakan doupeng. Namun, dia sekali lagi memakai benda seperti kulit yang bisa mengubah penampilannya, menyebabkan dia tampak sedikit berbeda. Xiao Yan memimpin Xiao Yi dan Tianhuo Zunze saat mereka perlahan masuk ke klan Ye. Setelah itu, mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju ke pedalaman. Perjalanan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul di depan mereka bertiga. Beberapa tangisan marah samar-samar ditransmisikan dari dalam. Memang, klan yang telah diwarisi dari generasi ke generasi telah menurun sampai batas tertentu. Sekarang, yang lain menerobos masuk ke manor mereka dan bertindak sesuka mereka. Akankah nenek moyang klan Ye melompat keluar dari kuburan mereka jika mereka menyadari hal ini? Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan marah yang dipancarkan dari dalam aula. Dia merasa agak sedih untuk klan Ye ini. Klan besar yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi klan seperti itu. Itu benar-benar memberi seseorang perasaan bahwa orang berubah. Xin Lan saat ini berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya berwarna hijau karena marah saat dia melihat ke aula. Sosoknya yang cantik sedikit gemetar karena amarahnya. Xiao Yan memimpin Xiao Yi dan Tianhuo Zunze ke Xin Lan. Dia bersandar di pintu dan melihat ke bagian dalam aula. Pada saat ini, aula besar benar-benar berantakan.
Semua anggota klan Ye Xiao yang telah bertemu saat itu ada di sana. Namun, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan warna hijau marah saat ini. Ada orang berpakaian hijau meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah anggota klan Ye dari pakaiannya. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang dengan pakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukan orang lemah. Selain itu, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa dua tetua berjubah hitam berwajah teduh yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan bintang 6 Douzong. Selain itu, dari Douki yang megah bergelombang di sekitar mereka, kemungkinan kedua orang ini berada di puncak kelas Douzong bintang 6. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan penatua pertama klan Ye, yang merupakan kakek Xinlan. Siapa mereka? Xiao Yan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Api Hitam dan dapat dianggap sebagai faksi yang kuat di dalam wilayah Pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan kota Ye dan telah mendambakan kota Ye selama beberapa waktu. Tidak disangka mereka berani menerobos masuk. Xinlan mengepalkan tinjunya dengan erat. Suara rendahnya mengandung kemarahan yang tidak bisa diabaikan. Dua orang tua di depan adalah iblis hitam kembar jahat. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang cukup sengit. Bahkan kakek tidak cocok untuk salah satu dari mereka. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Sekte Api Hitam. Namun, kekuatan kedua orang tua ini memang hebat. Puncak Douzong bintang 6. Mereka sedikit lebih kuat dari Bingfu dari lembah sungai es. Central Plains ini memang dipenuhi dengan para ahli. Jika seorang ahli tingkat seperti itu ditempatkan di wilayah Black Corner, dia akan, setidaknya, menjadi tuan. Zhao Hei, Qin Mo, Sekte Api Hitam Anda tidak boleh berlebihan. Klan Ye saya mungkin tidak lagi memiliki kemuliaan masa lalunya, tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitam Anda, itu tidak akan menguntungkan Anda dengan cara apapun. Pria tua berpakaian hijau di aula besar itu sangat marah saat dia berteriak dengan marah. Hehe, Ye Zong, kamu harus menggertak di depan kami berdua. Klan Ye Anda saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Salah satu tetua berpakaian hitam terkemuka samar-samar tertawa ketika mendengar ini sebelum mengejek Ye Zong. Kali ini, kami berdua datang untuk menggabungkan klan Ye Anda di bawah kami atas perintah pemimpin sekte. Jika Anda menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan Anda semua dengan buruk. Anda masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini. Jika Anda tidak patuh, hehe, Anda semua harus menyadari taktik Sekte Api Hitam saya. Penatua berwajah teduh lainnya tertawa dan berbicara dengan suara serak. Dalam mimpimu, wajah semua anggota dari klan Ye dipenuhi dengan kemarahan saat kata-kata ini diucapkan. Ye Zong melebarkan matanya dan berteriak dengan marah. Tangisan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tangan dua tetua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil memancarkan suara, bum-bum. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat hijau ketika mereka melihat ini karena bayangan hitam adalah peti mati hitam gelap. Terimalah peti mati ini jika Anda tidak ingin mematuhinya. Pria tua berpakaian hitam yang tampak teduh itu tersenyum padat ke arah Ye Zong. Aura dingin dan agung perlahan menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, raungan terdengar di dalam aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah menjadi sedikit pucat. Xiao Yan terus berada di dekat pintu. Dia menyipitkan matanya dan menonton pertunjukan yang sedang diputar di dalam aula. Sekte Api Hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan bahwa ada satu lebih banyak dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti mati ekstra itu mungkin disiapkan untuk Xinlan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa Xinlan telah mengikuti di samping Xiao Yan selama beberapa hari ini. Xinlan di sampingnya mengepalkan tangannya dengan erat. Tubuhnya yang indah bergetar karena kemarahannya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba meredup. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiao Yan, tolong bantu klan Ye, maukah kamu?
Xinlan bersedia melakukan apa saja selama klan itu baik-baik saja. Xiao Yan, yang memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian biru, yang telah menundukkan kepalanya. Matanya merah saat dia menggigit bibir merah bawahnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat melihatnya. Tenang, ini bukan seolah-olah ini adalah hari pertama kamu berkenalan dengannya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakternya? Xiao Yi tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan kasihan, dan dia dengan lembut menghibur dengan senyum setelah melihat penampilan Xinlan. Karena aku sudah memberimu kata-kataku, aku secara alami akan membantumu. Pada saat ini, Ye Zong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam dari sekte api hitam ini. Dia melihat peti mati itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sepi melonjak ke wajahnya. Apakah klannya yang dulu menonjol mencapai tahap seperti itu di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno api matahari dari klan Ye. Sekte api hitam saya tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Aku akan memberimu waktu 5 menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua tua dan muda di klan Ye akan ditentukan oleh keputusanmu. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan cara yang menyeramkan sementara dia perlahan mengancam Ye Zong. Wajah Ye Zong sedikit berkedut setelah mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan sekte api hitam saat ini, sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di dalam aula besar menjadi sangat bertekanan karena keheningan Ye Zong. 5 menit ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyum tebal dari dua pria tua berpakaian hitam itu perlahan melebar ketika 5 menit berlalu. Energi yang melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Zong, kaulah yang mencari akhir seperti itu. Jangan salahkan kami berdua. Aduh. Sebuah desahan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat ketika niat membunuh melonjak keluar dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka berdua terkejut, dan mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi dingin dan kutukan diludahkan dari mulut mereka. Tersesat. Pria muda itu mengabaikan mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar. Suara tenang dan lembut perlahan terdengar seperti gelombang air. 1 menit. Bawa peti mati bersamamu dan keluar dari kota Ye. Kalau tidak, kamu bisa tetap di sini. Suara tenang pemuda itu seperti air yang mengalir saat melintasi aula besar. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Para tetua berpakaian hitam yang dipanggil Zhao Hei dan Qin Mo terkejut saat mendengar suaranya. Ekspresi mereka segera berubah menjadi menyeramkan. Kedua pasang mata menatap pemuda itu, yang perlahan masuk, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka dengan ganas tersenyum, hanya 2 bintang Dou Zong yang berani bertindak begitu lancang di depan kami berdua orang tua. Masih ada 40 detik. Pemuda itu tampaknya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara yang agak malas keluar dari mulutnya. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei gelap dan dingin saat dia perlahan memerintahkan. Ekspresi sengit langsung terbang ke mata banyak orang dari sekte api hitam saat mereka mendengar perintah ini. Dou Qi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan Dou Qi mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan bergegas menuju pemuda itu, yang perlahan berjalan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan sengit itu secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Mereka bahkan tidak menyebabkan langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya terkejut saat melihat nyala api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar, api surgawi? Kegembiraan dan keserakahan liar tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah tangisan mereka yang tidak disengaja. Sekte api hitam terkenal karena afinitas apinya. Mereka secara alami memiliki pemahaman yang hebat tentang api surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Berat kamu memiliki barang unik seperti itu. Namun, karena Anda telah menyerahkan diri kepada kami berdua akan menerimanya. Zhao Hei tersenyum.
Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat bersamaan dan bergegas menuju Xiao Yan. Aduh, waktu habis. Xiao Yan menghela nafas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit saat mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiao Yan perlahan terdistorsi sementara desahan lembutnya perlahan terdengar. Segera, sosok tua muncul dengan aneh. Lengan bajunya diayunkan secara acak ke arah dua orang yang telah menembak secara eksplosif. Segera, ruang kosong itu tampak bercampur dengan keras oleh tangan yang tak terlihat, mengungkapkan banyak lipatan spasial. Kekuatan agung dan menakutkan memotong ruang dengan tenang seperti air banjir saat lengan baju diayunkan. Setelah itu, dengan lembut bertabrakan dengan dada Zhao Hei dan Qin Mo tanpa membentuk riak sedikit pun. Ledakan! Tubuh Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba diam saat angin bertiup. Keganasan di wajah mereka langsung berubah menjadi syok. Sebelum kejutan ini benar-benar bisa hilang, dua suap darah segar berwarna merah cerah bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulut mereka. Ledakan! Setelah darah segar dimuntahkan, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka kemudian menabrak tanah, berguling dengan menyedihkan selama lebih dari 10 kali sebelum bertabrakan dengan keras ke dinding. Suara samar namun jelas dari tulang yang hancur terdengar. Seluruh aula sunyi. Semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiao Yan dengan ekspresi kusam. Hanya dengan gelombang acak, dua ahli di puncak kelas Dou Zong bintang 6 dikalahkan dengan sangat menyedihkan tanpa kemampuan untuk membela diri. Dou Zun. Ye Song tercengang saat melihat sosok tua ini. Meskipun tidak sedikit aura merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan berbahaya seperti itu sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah eksistensi kuat yang telah melangkah ke kelas Dou Zun. Sejak kapan klan Ye saya berinteraksi dengan ahli seperti itu? Pikiran ini melintas di hati Ye Hong. Sejak klan Ye mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik minat elit Dou Zun. Jika tidak, sekte api hitam ini tidak akan berani menemukan masalah dengan mereka. Sementara Ye Zong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat di Xin Lan di luar aula besar. Dia langsung kaget. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Meskipun penampilannya sedikit berubah, Ye Zong masih bisa melihat sedikit keakraban dalam garis besarnya. Dia Xiao Yan dari saat itu? Pikiran ini melintas di hatinya. Bahkan Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka yang kuat di sampingnya, namun mengapa ada elit misterius Dou Zun di sampingnya setelah hanya 1 bulan atau lebih? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan elit Dou Zun untuk mengikuti di sampingnya? Klan Ye saya buta di usia tua. Kami hampir menyinggung makhluk agung ini. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran yang berputar di dalam hati Ye Hong. Dia melirik darah segar di sudut dinding, serta Zhao Hei dan Qin Mo yang terkejut. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Serangan dari Tian Huo Zunze sebelumnya telah menyebabkan keduanya cedera serius setidaknya. Bahkan jika mereka berhasil pulih, kemungkinan gejala sisa akan tertinggal. Senior ini, kami berdua adalah sesepuh dari sekte api hitam. Kami buta telah menyinggung Anda hari ini. Maafkan kami berdua. Zhao Hei dan Qin Mo memanjat dari tanah dengan cara yang menyedihkan. Hati mereka begitu terguncang sehingga mereka tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Menjadi mereka yang terlibat, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa mengerikannya serangan sebelumnya. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah, pihak lain pasti ahli dari kelas Dou Zun. Keberadaan seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh sekte api hitam mereka. Sialan, bagaimana mungkin klan Ye berkenalan dengan elit Dou Zun? Kami salah perhitungan kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu pemimpin sekte tentang hal ini. Yang terbaik adalah kita berhenti memiliki pikiran buruk terhadap klan Ye di masa depan.
Unta yang mati karena terlalu kurus masih lebih besar dari kuda. Mulut mereka berdua dipenuhi dengan kepahitan. Mereka dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang hebat yang dipancarkan dari tubuh mereka saat mereka menggosok darah segar di wajah mereka. Namun, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun prestise yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Di depan seorang elit Douzun, hidup mereka seperti semut yang bahkan tidak layak disebut. Poin ini adalah sesuatu yang mereka berdua sadari dengan jelas. Tersesat. Jika Anda kembali lagi, saya akan menuju ke sekte api hitam Anda dan menemani Anda semua dengan sedikit obrolan. Xiao Yan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang takut tanpa akal, saat dia berbicara dengan dingin. Zhao Hei dan Qin Mo dengan dingin menggigil saat mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Keduanya saling mendukung dan melarikan diri ke pintu. Bawalah barang-barangmu. Tangisan dingin Xiao Yan dengan cepat mengikuti setelah keduanya baru saja keluar melalui pintu. Keduanya buru-buru berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati di aula ke cincin penyimpanan mereka. Baru kemudian mereka memimpin orang-orang mereka dan melarikan diri dengan menyedihkan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua ini terjadi di depan tatapan tertegun dari anggota klan Ye. Anggota klan Ye di aula besar hanya pulih beberapa saat setelah menyaksikan orang-orang dari sekte api hitam melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Beberapa rasa hormat melonjak di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan dan Tian Huo Zunze di sampingnya. "Kakek, kamu baik-baik saja?" Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula dan bertanya dengan suara khawatir sambil menghadap Ye Zong. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Matanya langsung mendarat di Xiao Yan saat dia dengan lembut menghela nafas. Dia membungkukkan tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan cara yang serius. "Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan mengambil rasa tidak hormat dari klan Ye saat itu ke hati." "Xiao Yan." Beberapa anggota klan Ye terkejut saat mendengar kata-kata Ye Zong, terutama beberapa sesepuh klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata sopan. Sebaliknya, dia menyatakan niatnya, "Kali ini, saya datang ke klan Ye dengan tujuan meminjam altar kuno api matahari. Bolehkah saya tahu apakah penatua Ye Zong akan meminjamkannya kepada saya?" Mata Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa pahit saat berkata, "Tuan Xiao Yan telah menyelamatkan klan Ye saya hari ini. Meskipun altar kuno api matahari tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan Ye telah jatuh ke keadaan seperti itu. Kemungkinan mencari kematiannya sendiri jika masih bersikeras pada cara lamanya." Xiao Yan hanya dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah mendengar bahwa Ye Zong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah ini. Ye Zong menginstruksikan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari manor klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka yang sangat sepi dan berbatu muncul di depan mereka. Di tengah tanah terbuka ada altar yang agak kuno. Batu-batu besar yang digunakan untuk membangun altar dipenuhi dengan jejak waktu. Jelas, altar ini sudah ada sejak lama. Xiao Yan mendekati altar dan menemukan bahwa itu sangat cerah. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan murni energi di sekitarnya. Banyak sinar cahaya seperti zat tersebar dari langit. Setelah dipantulkan oleh dinding batu yang halus, mereka akhirnya berkumpul di tablet batu hitam gelap. Ada lubang yang menghubungkan jauh di bawah tanah di bawah tablet batu. Beberapa bibit api jantung inti akan lepas ketika tablet batu digeser. Selanjutnya akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari tentu saja. Ini adalah kasus di masa lalu. Ye Zong dengan lembut menghela nafas dan tertawa pahit saat dia menatap altar kuno. "Apa yang terjadi?" Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun yang lalu, jarang bibit api jantung inti keluar dari lubang. Tidak mungkin untuk menggerakkan sinar matahari dan membentuk api matahari.
Ye Zhong menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada api matahari apapun untuk tujuannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah meminjam energi murni dan alami dari tempat ini untuk menekan tubuh racun Xiao Yi yang menyedihkan. Xiao Yi, masuk ke altar. Xiao Yan menoleh dan menginstruksikan ke Xiao Yi. Xiao Yi mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Panas yang padat dan energi cahaya di sekitar menyebabkan alisnya berubah vertikal saat dia merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan ragu sejenak setelah melihat Xiao Yi memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka iblis bumi. Setelah itu, dia akhirnya santai dan berjalan ke altar. Tuan Tua Yao, tolong berjaga-jaga untuk kami. Jangan biarkan siapapun masuk. Tian Huo Zunze tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Anda dapat yakin bahwa kecuali seorang elit Douzun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang akan dapat mengganggu Anda. Ye Zhong juga dengan bijak menarik diri jauh ketika dia melihat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekitar altar ini. Jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia menatap Xiao Yi di depannya, yang tampak sedikit gelisah. Dengan tawa lembut, dia berkata, "Kalau begitu, saya juga harus mulai." Xiao Yi mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kecemasan di hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di altar. Dia menegakkan tubuh bagian atasnya. Lehernya yang panjang dan pinggangnya yang sempit membentuk lekukan yang memikat. Xiao Yan juga duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Tangannya dengan lembut membelai udara kosong. Segera, perasaan hangat terpancar dari telapak tangannya. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Lumayan. Xiao Yan sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun Xiao Yi yang menyedihkan secara alami ditekan. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi memiliki tubuh racun yang menyedihkan meletus di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mata Xiao Yan sedikit bergeser. Setelah itu, mereka berhenti di tablet batu hitam gelap yang diletakkan di altar. Ye Zhong telah menyebutkan bahwa tablet batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendorong tablet batu hitam gelap itu. Perasaan panas melonjak dari dalam. Namun, hal itu tidak menyebabkan Xiao Yan sedikit pun merasa tidak nyaman. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan mendorong tablet batu ke samping di tengah suara retak. Tablet batu itu perlahan didorong ke samping dan lubang hitam gelap seukuran kepala muncul di hadapan Xiao Yan. Kemungkinan ini adalah lubang yang disebutkan Ye Zhong. Berderit. Ketika tablet batu didorong ke samping, sepertinya telah mengaktifkan sesuatu. Dinding batu di sekitar altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bundar, mengelilingi Xiao Yan dan Xiao Yi dengan cara yang sangat ketat. Jika seseorang melihat dari luar, orang hanya bisa melihat dinding batu kuno yang menjulang tinggi. Mengikuti pembentukan bentuk melingkar dari dinding batu tampaknya berangsur-angsur menjadi halus. Peningkatan jumlah sinar cahaya dipantulkan oleh dinding batu seperti cermin. Akhirnya, mereka berkumpul di lubang di tanah ini. Cahaya yang terang dan menyilaukan itu sangat menyilaukan. Meskipun sinar matahari telah berkumpul, tidak sedikit pun bibit api yang dipancarkan dari lubang di tanah. Oleh karena itu, apa yang disebut api matahari tidak muncul. Untungnya, energi cahaya dan panas dari altar ini menjadi lebih intens dengan berkumpulnya sinar matahari. Pada akhirnya, alis Xiao Yi sedikit vertikal. Sinar matahari ini meninggalkan perasaan membakar ketika mendarat di tubuhnya. Mendesis.
Gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari Xiao Yi di luar kendalinya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sinar matahari yang panas di dunia luar dan mengeluarkan suara mendesis. Tidak perlu panik. Xiao Yan menghiburnya dan tersenyum saat melihat Xiao Yi, yang tangannya terkepal. Dia melambaikan tangannya dan kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan membalik tangannya setelah mengeluarkan inti monster. Sebuah kotak giok muncul di dalamnya. Kotak giok itu berwarna seputih salju. Ada udara dingin samar merembes keluar darinya. Warna hijau giok serta zat lengket, yang masih bergoyang-goyang, muncul di mata Xiao Yan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan harta unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama untuk apa yang disebut metode racun. Dikabarkan bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dapat merasakan hati bodhisattva, namun, sejak aku mendapatkannya, benda ini tidak memberiku petunjuk sedikit pun. Xiao Yan melihat air liur transformasi tubuh bodhisattva di kotak giok dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, matanya mendarat di Xiao Yi di depannya saat dia melanjutkan dengan suara serius. Saya akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa ki racun di dalam tubuh Anda ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Anda harus menanggungnya. Jika kita bahkan tidak dapat maju melewati langkah ini, langkah-langkah yang tersisa tidak bisa memulai. Xiao Yi mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut mengangguk. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menghabiskan beberapa tahun usaha untuk bantu dia menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sekarang setelah semuanya siap, dia pasti akan bertahan terlepas dari betapa menyakitkannya itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas upaya yang telah dilakukan orang di depannya ini selama bertahun-tahun? Aku harus membuka segel di dalam tubuhmu dan benar-benar melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Tangannya tanpa sadar sedikit gemetar. Jika dia gagal menekan tubuh racun yang menyedihkan, kemungkinan dokter peri kecil akan mati di tempat. Aku percaya padamu. Xiao Yi tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan setelah melihat tangannya yang agak gemetar. Senyum memikat muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati. Xiao Yan perlahan mengencangkan tangannya. Suaranya dalam, saya sudah bersiap untuk hari ini selama bertahun-tahun, dan saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepaskan pakaianmu. Aku akan mulai membuka segelnya. Ekspresi Xiao Yan serius. Pikirannya adalah yang paling terfokus yang pernah dia perintahkan dengan suara yang dalam. Xiao Yi terkejut ketika dia mendengar perintahnya. Kemerahan dengan cepat terbang ke wajahnya yang cantik. Namun, saat melihat ekspresi Xiao Yan, yang begitu serius sampai-sampai tidak memiliki emosi lain, dia dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Bagaimanapun, orang ini sudah melihatnya berkali-kali. Dia tidak keberatan membiarkan dia melihatnya lain kali. Xiao Yi dengan lembut melepas pakaiannya sambil memiliki pikiran ini yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya jatuh melewati kulitnya yang indah, putih, dan halus. Sosok sempurna seperti Suejie terekspos di bawah sinar matahari yang panas ini. Terlepas dari seberapa kokoh hati Xiao Yan, matanya tanpa sadar berkedip sesaat saat melihat tubuh sempurna wanita di depan matanya terbuka. Namun, dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Matanya berkumpul di tubuh Xiao Yi. Tubuhnya yang seperti Suejie memiliki banyak bekas luka merah samar. Bekas luka ini terdiri dari sejumlah simbol yang tak terhitung jumlahnya yang naik ke seluruh tubuh Xiao Yi, membentuk segel sempurna dalam prosesnya. Xiao Yan meringkuk jari-jarinya. Api hijau giok terbentuk di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya berayun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu sangat menekan perut halus Xiao Yi. Asap putih mendesis dikeluarkan. Bekas luka merah samar, yang menyebar ke seluruh tubuhnya, perlahan mulai bergoyang di bawah jarinya. Bekas luka itu dengan cepat memucat.
Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang menakutkan meletus dari tubuh Xiao Yi setelah simbol ini dengan cepat memucat. Mata ungu keabu-abuannya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu murni. Warna keabu-abuan semacam ini mengandung aroma kematian. Itu bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Sekilas, seseorang akan merasakan perasaan berkibar yang sepertinya telah menyebar dari dalam jiwa mereka. Ketika tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, warna keabu-abuan semacam ini akan dengan cepat melahap semua kekuatan hidup milik pemiliknya. Kemerahan cerah di wajah Xiao Yi dengan cepat menghilang setelah penyebaran kabut racun berwarna keabu-abuan ini. Wajah awalnya yang lembut perlahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan perjuangan yang samar-samar merembes dari antara alisnya menunjukkan bahwa dia menolak serangan balik dari tubuh racun yang menyedihkan. Mereka berdua terdesak waktu. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat nyala api hijau giok dimuntahkan dari mulutnya. Cincin hitam gelap di jarinya berangsur-angsur bergetar. Api berwarna putih pekat perlahan melengkung dan naik. Xiao Yan meraih klaster api putih pekat ini. Dia memasukkannya ke dalam nyala api hijau gioknya. Ketiga jenis api mengalami perubahan drastis saat mereka melakukan kontak. Namun, Xiao Yan sudah menguasai perubahan semacam ini. Dia menghabiskan beberapa saat sebelum dia benar-benar menggabungkan tiga jenis api. Penciptaan terakhir dari penggabungan tiga jenis api surgawi adalah api hijau putih murni. Perlahan-lahan naik sementara gelombang kekuatan destruktif perlahan menyebar darinya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah penggabungan yang sukses dari tiga jenis api surgawi. Dia melirik kabut racun abu-abu yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yi di depannya. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan api hijau putih melonjak keluar. Ini diperluas dan dibundel di sekitar tubuh Xiao Yi. Mendesis. Nyala api baru saja menutupi Xiao Yi ketika gas beracun berwarna abu-abu yang padat di sekitar tubuhnya memancarkan suara mendesis yang intens, seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Setelah itu, ia mundur dengan kecepatan seperti kilat, melarikan diri kembali ke tubuh Xiao Yi. Ledakan. Mata ungu keabu-abuan Xiao Yi segera berubah menjadi warna abu-abu murni ketika gas beracun memasuki tubuhnya. Aura mematikan terpancar keluar darinya. Tubuh Xiao Yi bergerak dan keluar dari altar ini. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini. Tubuh Xiao Yi baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berdiri. Tangannya tertutup api hijau putih saat menekan bahu Xiao Yi, dengan keras menahannya dalam prosesnya. Kumpulkan. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia berteriak dengan marah. Api hijau putih berubah menjadi bibit api kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah teriakan itu terdengar. Mereka menembus kulit Xiao Yi dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan liar mengejar gas beracun berwarna abu-abu. Bibit api hijau putih dari segala arah menutupi setiap sudut tubuh Xiao Yi. Untungnya, kekuatan Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan dia akan merasa sulit untuk mengendalikan begitu banyak bibit api. Gas beracun abu-abu yang meresap mulai menyebar dengan cepat setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, semua gas beracun berkumpul di perut bagian bawah Xiao Yi. Sedikit suara terus dipancarkan dari tubuh Xiao Yi. Gelombang demi gelombang gas beracun berwarna abu-abu buru-buru melarikan diri dari kekuatan gabungan dari tiga api surgawi. Akhirnya, gas itu dikejar ke perut bagian bawahnya. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang menjebak gas beracun di dalamnya. Gas beracun yang luas dan kuat, yang dipenuhi dengan aura mematikan, berkumpul di perut bagian bawah Xiao Yi. Sekilas, itu tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani dengan mudah menghadapi gas beracun yang menakutkan seperti itu secara langsung. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan kekuatan tiga jenis api surgawi, dia akan terkikis oleh gas beracun semacam ini menjadi tidak ada hanya dengan kontak pertama. Bahkan tidak perlu berbicara tentang mengusirnya. Mengumpulkan gas beracun, menggantinya dengan inti monster, dan menggunakan air liur transformasi tubuh bodhisattva untuk
Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah merasakan gas beracun yang telah berkumpul bersama. Dia tiba-tiba meraih binatang kalajengking naga racun langit. Kristal dan inti monster, dan dia meletakkannya di perut bagian bawah Xiao Yi. Kristal itu baru saja melakukan kontak dengan kulit Xiao Yi ketika dia anehnya memancarkan cahaya yang tidak biasa. Setelah itu, kristal perlahan bergabung dengan kulitnya. Inti monster anehnya ditelan oleh kulit Xiao Yi, segera memasuki pusaran gas beracun abu-abu. Setelah itu bertahan di tengah-tengah pusaran. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius setelah penyisipan inti monster berhasil. Matanya beralih ke kotak giok di sampingnya, tempat air liur transformasi tubuh bodhisattva berada. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting.